Idul Adha atau Idul Fitri ya, yang jatuh pada hari Jumat. Diambil dua hukum. Satu, buat mereka yang rumahnya jauh, kesulitan untuk menuju masjid, maka boleh baginya itu menggantinya dengan sholat zuhur. Zaman Nabi Bu, itu kalau sholat id, ya tumpah ruah orang tuh datang ke Masjid Nabawi. Sahabat banyak juga yang di gunung-gunung, ya, yang di tempat-tempat pedalaman lah bahasa kita ya. Itu mereka berangkat dari jam 2, belum ada mobil. Lah kalau sekarang udah ada Grab, ya kan, udah tinggal naik Gojek, ya kan. Bayangin susahnya mereka untuk sholat id bersama Nabi. Nah, yang kedua, buat orang yang dekat sama masjid. Nah, buat mereka yang dekat sama masjid, maka tetap menjadi fardu kifayah secara kelompok, fardu ain secara individu untuk melaksanakan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 1089. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya nomor hadis 1070. An Iyas bin Abi Romlah Asy-Syami, diriwayatkan dari sahabat Iyas bin Abu Romlah Asy-Syami. Qala, berkata beliau, sami'tu, aku pernah mendengar, rojulan, akan seseorang, sa'ala, yang dia bertanya, Zaid bin Arqam, kepada Sayyidina Zaid bin Arqam, hal syahidta, apakah kamu pernah menyaksikan, maksudnya mengalami, ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah, maksudnya di zaman Nabi ya, idaini, 2 hari raya, fi yaumin, pada 1 hari. Nah, ditanya nih sahabat Zaid bin Arqam, pernah nggak kamu waktu sama Nabi terjadi 2 hari raya dalam 1 hari? Maksudnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat. Ingat ya, kita punya 2 hari raya tahunan sama hari raya 1 pekan. Ya, setiap 1 pekan hari raya kita hari Jumat. Nah, kita yang bahas nih. Nah, untuk yang 1 tahunan hari rayanya 2 tuh, hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, pernah nggak ditanya nih sama Zaid bin Arqam? Qala, maka menjawab beliau, naam, iya pernah. Qala, maka berkata lagi Iyas bin Abi Romlah ini yang meriwayatkan hadis, fakaifa kana yasna'u, fakaifa, maka bagaimana, karena yang terjadi, yasna'u, dilakukan oleh Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi? Qala, maka menjawab sahabat Zaid bin Arqam, sholal ida, beliau melakukan sholat id, summa rokhso, kemudian beliau merukhsah. Merukhsah itu memberikan keringanan, fil jum'ati, di dalam sholat Jumat. Summa qala, kemudian berkata beliau, man, barang siapa atau siapa orang, sa'a, yang dia mau, ayyusoli, untuk sholat Jumat, fal yusoli, maka silakan sholat Jumatlah. Nah, jadi Nabi ya di zamannya saat itu sama sahabat pernah terjadi 2 hari raya ya, yaitu sholat id sama Jumat. Nah, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha jatuhnya pas hari Jumat. Nah, ini terjadi khilafiyah ulama Bu ya. Ini ada 2 tinjauan, secara hadis sama secara fikih. Ya, saya sampaikan dulu secara hadisnya ya. Kalau secara teks hadis, karena ada 2 hari raya, maka seseorang itu dimenangkan hari raya yang besarnya. Nah, hari raya yang besarnya itu adalah sholat id. Ya, jadi bagi orang-orang yang dia sudah melaksanakan sholat id,
baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, maka diperbolehkan bagi dia nanti zuhurnya sholat zuhur aja, nggak usah sholat Jumat kalau jatuhnya pas hari Jumat, ya. Jadi secara teks hadis seperti itu. Nah, kita bicara sekarang secara fikihnya, ya. Secara fikih ada hubungan sama kondisi medan di mana Nabi mengatakan seperti ini. Fikih itu bukan hanya melatar belakangi syariat aja, tapi juga melatar belakangi kenapa sebabnya. Gitu. Nah, maka sama ulama fikih itu dibagi dua. Untuk hari raya yang jatuh pada hari Jumat, Idul Adha atau Idul Fitri, ya, yang jatuh pada hari Jumat, diambil dua hukum. Satu, buat mereka yang rumahnya jauh, kesulitan untuk menuju masjid, maka boleh baginya itu mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Nah, yang kedua, buat orang yang dekat sama masjid. Nah, buat mereka yang dekat sama masjid, maka tetap menjadi fardu kifayah secara kelompok, fardu ain secara individu untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi ala kulli hal, menurut ulama memang ada dua pendapat itu tinjauannya, ya, baik tinjauan secara hadis ataupun tinjauan secara fikih. Nah, ulama-ulama di kalangan Muhammadiyah, Persis, LDII dan sebagainya itu lebih condong pakai tinjauan hadis. Makanya mereka kalau hari rayanya bertepatan di hari Jumat, mereka nggak laksanain sholat Jumat. Sedangkan ulama-ulama dari golongan NU, ya, Al-Wasliyah dan sebagainya itu lebih condong sama pendapat fikih. Jadi walaupun paginya sholat Id, nanti Jumatan tetap sholat Jumat. Kenapa? Karena ilat itu sebab, ya, sebab rukhsah diringankannya orang-orang boleh tidak sholat Jumat di zaman Nabi itu karena mereka rumahnya jauh-jauh, ya. Makanya wajar kalau dia itu diberi rukhsah sama Nabi untuk tidak sholat Jumat. Udah, kamu sholat zuhur aja di rumah. Lah sekarang zaman Nabi, Bu, itu kalau sholat Id ya tumpah ruah, orang tuh datang ke Masjid Nabawi seada-adanya orang. Dulu di Madinah itu nggak kayak sekarang, masjidnya udah banyak. Zaman dulu yang ada ya Masjid Kuba, ya, yang ada tuh itu aja tuh, Masjid Jumat, Masjid Kuba, Masjid Jumat sama Masjid Nabawi itu jaraknya hampir 25 kilo. Jadi kalau dari sini kira-kira kemana tuh? Bekasi, ya, gue bayangin. Nah, kalau hari raya, nih orang-orang Bekasi pada jalan kemari, berarti begitu. Orang-orang Kuba, orang-orang Taif, mereka datang kepada Nabi untuk sholat hari raya, sholat Id. Lah iya, setahun sekali. Jadi sahabat juga nggak tiap hari ketemu Nabi. Lah kayak Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, ya, itu kan dekat Madinah bersama Nabi, tiap hari ketemu. Tapi kan sahabat banyak juga yang di gunung-gunung, ya, yang di tempat-tempat pedalaman lah bahasa kita, ya, yang di hutan-hutan lah kalau di Indonesia mah. Kalau di sana di gurun-gurun, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Nah, khusus untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka turun gunung. Lah berhubung rumahnya jauh, ya, yang di Bekasi, yang di Tambun kalau kita ibaratnya gitu, ya, itu mereka berangkat dari jam 3, dari jam 2, jam 3 dia udah berangkat. Makanya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah mandinya itu dari malam. Beda sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sunnah mandinya dari pagi, ya. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha sunnah mandinya dari malam. Ibu dari jam 12, ya, sambil ngangetin opor misalnya gitu, ya. Nah, mandi deh dulu. Itu udah sunnah. Jadi nggak mesti harus pagi, nggak mesti subuh baru mandi, enggak. Dari jam 12 malam tank, ya, itu ibu udah boleh mandi. Itu udah dapat kesunahan. Niatnya aja, saya niat mandi sunnah hari raya, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Nah, itu ibu mandi udah dapat kesunahan di situ. Beda sama Jumatan. Kalau Jumatan dari pagi emang, ya, nggak boleh dari malam. Kalau dari malam belum dapat sunnah Jumat yang kemarin kita bahas, ya. Nah, kalau yang Idul Adha, Idul Fitri dari malam ibu udah dapat, ya. Ibu dari malam udah mandi misalnya gitu, ya. Walaupun subuh nggak mandi lagi, nah itu udah dapat pahala kesunahan mandi hari raya. Nah, balik lagi nih. Orang zaman dulu di zaman Nabi, ya, yang tinggalnya di Bekasi, di Tambun, itu jam 12 malam udah mandi, Bu. Jam 12 malam, jam 1 udah mandi. Berangkat mereka. Loh, kok berangkatnya kan masih lama, Pak Ustaz? Kan sholat Idnya misalnya jam 7, ya kan? Kok berangkatnya dari jam 2, jam 3? Iya, rumahnya jauh. Bekasi, Tambun, belum ada mobil. Lah kalau sekarang udah ada Grab, ya kan? Udah tinggal naik Gojek, ya kan?
Nah, zaman dulu belum ada Grab. Ya, orang yang punya duit pakai onta, yang nggak punya duit jalan kaki. Yang tua renta dipakein gerobak dulu. Bannya masih kayu. Jadi orang tua zaman dulu tuh digeret sama anaknya tuh pakai gerobak. Gerobaknya belum ada ban karet, belum, bannya masih bentuk kayu. Dan dulu belum ada karet, ya, dibawa tuh. Bayangin susahnya mereka yang ada di Tambun, di Cikarang, di Tangerang, di Kerawang, berangkat ke Jakarta ibaratnya gitu, untuk sholat id bersama Nabi. Berangkat mereka tuh 3 jam 4 jam, taruhlah misalnya 4 jam ya kan, berangkat dia dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, nyampe Madinah sampai Nabawi, mereka kemudian sholat subuh, ya kan, habis sholat subuh sambil nunggu sholat id jam 7. Nah sekarang kalau mereka pulang ke rumah, terus untuk sholat Jumatnya baliknya jam berapa? Keburu nggak kira-kira? Jam 7 dia sholat id, taruh jam 8 bubar, ya jam 8 bubar ya. Jam 9, 10, 11, 12 udah nyampe rumah, azan Jumat, Allahu Akbar, lu balik lagi, dia kembali lagi. Bisa dibayangin betapa beratnya ya. Nah, makanya diperbolehkan sama Nabi, dirukhsah sama Nabi, silakan kalau kalian mau sholat Jumat, lakukan sholat Jumat, tapi kalau kalian mau pulang silahkan pulang. Maka mereka-mereka yang berat ya, yang udah uzur segala macam, yang rumahnya jauh, mereka pulang. Ya, mereka sholat di rumah. Nah, kalau yang mampu-mampu, yang dekat-dekat rumahnya ya tetap nunggu di situ sambil nungguin sholat Jumat. Nah, sekarang bayangin kan nggak pantas juga, Bu. Bayangin, Ibu bayangin aja deh. Sholat Id misalnya Idul Adha ya. Habis Idul Adha kan motong kambing, Bu. Ini orang dari Tambun, dari Bekasi, berarti gitu ya. Sholat di musola kita, coba bayangin. Anggap di sono kagak ada musola ya, nggak ada masjid di sono. Mereka sholat di tempat kita. Ya, habis sholat Idul Adha kita motong kambing. Ya, habis motong kambing sebagian udah ada yang nyate, ya kan? Ada yang masak opor. Nah ini kira-kira yang ngerantau yang dari Bekasi, dari Tambun ini apa ini? Bengong doang dia. Enak banget ya orang sini ya, pada motong kambing. Bisa ngerasain itu ya. Itulah yang di zaman Nabi seperti itu. Kalau mereka tetap di situ ngelihat orang pada makan ketupat, ada orang motong kambing, takutnya mereka minder. Mereka kan dari jauh. Takutnya disangkain malah ngerepotin, takutnya disangkain pengemis minta-minta. Makanya sama Nabi diperbolehkan kalau mau pulang silakan pulang, kalau mau tetap di sini tetap di sini. Nah, maka sebagian dari mereka pulang ke rumah dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat gantinya diganti sholat zuhur. Nah, itu yang dipakai sama saudara-saudara kita di Muhammadiyah, di Persis, ya, di LDR dan sebagainya. Sedangkan kalau kita yang orang-orang NU nganggap itu ilatnya udah kagak ada. Itu kan zaman Nabi. Lah zaman Nabi mah berat ya kan. Nah, kondisinya medannya saat itu nggak memungkinkan orang bisa sholat hari raya kemudian disambung sholat id. Itu zaman Nabi. Kalau sekarang orang sangat bisa untuk melaksanakan sholat id kemudian disambung sama sholat Jumat. Makanya pendapat ulama NU, Al-Wasliyah, Perti dan sebagainya mengatakan secara fikih sekali lagi, ya udah nggak ada lagi rukhsah buat orang yang dia melaksanakan sholat Jumat diganti sholat zuhur. Karena sekarang udah nggak seperti zaman Nabi. Tapi ala kulli hal intinya dua pendapat tadi sama benernya. Ya, dua-duanya sama benernya. Ada kata ada orang mau milih, saya mah sholat Jumatnya saya ganti sholat zuhur aja deh, nggak apa-apa. Berarti dia melaksanakan sesuai hadis. Kalau dia menganggapnya kan itu zaman Nabi, ya kan sekarang udah gampang, kalau masjid dekat saya sholat Jumat di masjid aja, maka dia melaksanakan sesuai di fikih. Sama-sama bener. Terus yang salah kagak sholat. Nah, yang salah kagak sholat gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.